Rainmaker Voice, renungan untuk Angkatan Kerja Muda Kristen. Tema kali ini adalah Allah menyuplai kebutuhan kita. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara-saudari, menurut kitab Filipi, bahwa persembahan harta dari kaum beriman juga menghasilkan Allah menyuplai kebutuhan kita menurut kekayaannya. Karena orang Filipi memperhatikan kepentingan Allah, maka Allah pun memperhatikan setiap kebutuhan mereka. Tambahan pula, Paulus berkata bahwa Allah menyuplai kebutuhan kita menurut kekayaannya, bukan menurut kebutuhan kita. Balasan Allah akan memenuhi setiap keperluan si pemberi. Allah akan menyuplainya dengan berlimpah-limpah dan memuaskannya. Rasul menjamin orang-orang Filipi bahwa Allah akan menyuplai dengan berlimpah segala keperluan mereka dengan suatu cara yang akan membawa mereka ke dalam kemuliaannya. Namun, kita harus menyadari, hanya ketika kita memberi di dalam Kristus, barulah Allah berhutang kepada kita. Ini sangatlah penting. Tuhan berhutang kepada kita karena pemberian kita dalam Kristus, baik kepada gereja, kepada kaum saleh, atau kepada pekerjaan pelayanan. Sebenarnya, kita itu memberikan kepada Allah sendiri, kepada apa yang menjadi perhatian Tuhan, dan kepada yang seturut dengan rencana kekalnya. Persembahan harta dari kaum beriman itu juga menghasilkan Allah dimuliakan. Ayat 20 melanjutkan, dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Pemberian kita dalam Kristus yang ditujukan kepada Allah bagi kepentingan Allah mendatangkan kemuliaan Allah, bukan hanya untuk kenikmatan kita, tetapi juga untuk kemuliaan Allah. Saudara-saudari, masalah memberi dan menerima dalam persekutuan hayat ini akan menghasilkan buah yang pasti, yakni kemuliaan Allah. Dalam ayat-ayat tersebut, Paulus mengatakan tentang bertumbuh, persekutuan, persembahan kepada Allah, suatu bau-bauan yang harum, dan Allah menyuplai setiap kebutuhan menurut kekayaannya dalam kemuliaan dalam Kristus Yesus. Semua istilah dan ungkapan ini menunjukkan bahwa masalah memberi dan menerima benda-benda materi pun erat sekali hubungannya dengan pengalaman yang kaya akan Kristus, yang mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Kemuliaan adalah Allah terekspresi dalam kesemarakannya dan keunggulannya untuk kita apresiasi. Setiap orang yang memperhidupkan Kristus dan memperbesar Kristus harus memiliki pengalaman memberikan sesuatu kepada Allah demi kepentingannya dan menerima balasan darinya menurut kekayaannya dan dalam kemuliaannya, serta dibawa ke dalam kenikmatan akan ekspresi kemuliaannya dalam kesemarakannya. Saudara-saudari, jika kita tidak pernah menikmati Kristus dan mengalami Dia dalam hal memberikan benda materi bagi kepentingan Allah, tidak mungkin kita mengapresiasi kesemarakan atau keunggulan ekspresi Allah secara demikian. Jadi, akibat persekutuan kaum beriman dalam kepentingan Allah adalah hayat dan kemuliaan. Hayat tersuplai kepada manusia dan Allah dimuliakan. Dari perkara tersebut di atas menunjukkan kepada kita pentingnya dan berharganya persembahan harta kita. Saudara-saudari, dengan dipersembahkan kepada Allah untuk kepentingannya oleh kita yang adalah milik Allah, apa yang Allah anggap mamon yang tidak jujur, di dalam Lukas 16 ayat 9,
yakni kekayaan yang menipu, Matius 13 ayat 22, dan kekayaan yang tidak tentu, 1 Timotius 6 ayat 17, yang akan tidak dapat menolong, Lukas 16 ayat 9. Sebenarnya dapat menjadi persekutuan kita dengan Injil, kurban yang diperkenan Allah, bau-bauan yang harum yang menyukakan Dia, serta mendatangkan kemuliaan Allah. Harta yang menipu, merusak, dan membinasakan manusia sebenarnya bisa menjadi berkat yang tak terduga bagi kita di hadapan Allah. Semuanya ini tergantung pada persembahan harta kita. Saudara-saudari, itulah sebabnya Amsal 3 ayat 9 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.